Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah. Mungkin saya ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah semua bisa mendadak kaya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau coba dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, saya pernah dengar katanya ada kisah nih tentang pasangan suami istri yang mendadak kaya di zaman dahulu nih. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kisahnya ya, yang bisa bikin dia tuh cepat mendadak kaya di zaman Nabi pastinya. Mohon izin penjelasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani Hashim Cika, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tersebutlah di dalam Al-Qur'an itu kisah tentang orang-orang kaya gitu ya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjadi rasulan nabiyya atau nabiyan malika gitu. Mau jadi sekadar rasul nabi saja atau mau menjadi seorang nabi sekaligus raja gitu. Tapi Nabi SAW memilih saya menjadi rasul dan nabi saja biar saya lebih dekat dengan umat saya. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga menjadi raja nanti di akhirat, subhanallah. Namun di dalam Al-Quran tidak terlepas daripada orang kaya yang disebut. Ada orang kaya yang saleh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, orang kaya. Ada juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada disebutkan yang tidak saleh, ada juga Qarun. Namun ada sepasang suami istri yang dikisahkan ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka suami istri ini pun dalam keadaan terpuruk, istrinya ngomong gini sama suaminya. Suamiku, datanglah kepada kalimullah. Datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa ngobrol dengan Allah. Mintalah kepada Nabi Musa untuk memperkaya kita. Atau sekedar tanyakanlah nasib kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah suaminya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, wahai kalimullah, wahai orang yang bisa chit-chat dengan Allah Subhanahu wa taala, tolong dong bisa nggak minta sama Allah supaya aku menjadi kaya, atau paling tidak tanyakan nasibku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hambamu yang tadi engkau lebih tahu akan nasibnya, akan takdirnya. Bagaimana dengan takdirnya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Beritahukan kepadanya sisa usianya, dia akan melewatinya dengan setengah kekayaan, setengah usianya lagi dirundung dengan kemiskinan. Silahkan memilih, dia mau kaya dulu atau dia mau miskin dahulu." Maka Nabi Musa alaihissalam pulang kepada orang tersebut dan berkata, sisa usiamu adalah 40 tahun. Setengahnya kaya, setengahnya lagi adalah miskin. Silahkan engkau pilih, mau kaya dulu 20 tahun atau miskin dulu 20 tahun. Dan setengahnya lagi akan kaya raya. Maka dia pulanglah kepada istrinya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, nasib kita selanjutnya adalah sisa umurku setengahnya kaya, setengahnya lagi miskin. Namun Allah berbaik hati kepadaku. Aku diminta untuk memilih, mau kaya duluan atau miskin duluan." Maka istrinya berkata kepada suaminya, "Lebih baik kita kaya duluan." Maka sang suami tadi datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai kalimullah, beritahukan kepada Allah, aku memilih untuk kaya duluan." Maka Nabi Musa alaihissalam mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul orang ini pun mendadak menjadi orang kaya bersama dengan pasangannya. Namun tahun demi tahun berlalu, orang ini tetap kaya. Nabi Musa alaihissalam yang penasaran. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan inisiatifnya sendiri datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Allah, engkau katakan bahwa orang itu setengahnya kaya, setengahnya lagi miskin. Sebenarnya berapa lagi sisa usianya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sebenarnya usianya tidak lama lagi. Tapi kenapa dia masih kaya aja ya Allah?" Ketika dia menjadi orang kaya, wahai Musa, tahukah engkau dia rajin bersedekah. Kekayaan yang aku berikan kepadanya, kalau dia hari ini makan daging sapi, maka daging sapi pula yang disedekahkan. Kalau dia dapat 10.000 pula yang disedekahkan. Bagaimana aku memiskinkan dia? Maka subhanallah, jadilah seorang muslim bukan hanya saleh, tapi juga seorang yang cerdas dalam beribadah. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di zaman sekarang ini ya. Iya dong, makanya diberikan kisah tuh bukan kisah Nabi, tapi kisah orang biasa. Benar. Ini Allah mengasihi kepada orang biasa, bukan kepada Nabi. Jadi kalau misalnya siapapun bisa menjadi orang seperti apa yang tadi dibilang sama diceritakan oleh Ustadz Syam. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya, kita lanjutkan lagi. Kita masih punya sebuah tayangan nih. Ada tayangan tentang orang tua yang kaya dan sombong. Wah gimana ya? Ini dia tayangannya nih.
Halo. Ya, Nak Sopian ya? Ya, ini Papa Nak. Papa telepon. Iya kan 2 minggu sudah ini nggak. Nak Sopian nggak nelpon. Ya. Halo? Ya, Nak. Papa dengar. Aduh, Papa ini sudah 2 minggu nunggu kok nggak habis-habis uangmu itu. Padahal Papa transferkan 200 itu maksud Papa habiskan seminggu. Ya, aduh, enggak, nah itu harus habiskan seminggu itu uang 200 juta itu. Lain kali jangan sampai habis 2 minggu ya. Seminggu nelpon gitu loh. Papa transfer 200. Ya. Ya Allah ya Robi, kayaknya orang kaya juga nggak gitu-gitu banget ngejurumusin anaknya suruh ngabisin duit 200 juta dalam 1 minggu. Ya Allah, ini namanya cerita ya, ini mungkin buat guyonan aja. Tapi bagaimana nih kita kira-kira menanggapinya, Cika? Nih Ustadz Maulana, ya itu di tayangan tadi kan enak banget ya. Dapat uang, papanya udah kaya, tajir gitu. Tapi ada orang yang udah kerja keras, udah sholatnya rajin, pokoknya udah mateng-mateng banget ya buat jadi orang kaya, tapi nggak kaya-kaya. Itu gimana tuh? Iya kan? Ini bagus juga pertanyaan. Jadi kurang lebih begini ya, banyak orang yang kira-kira kadang-kadang nggak beribadah, nggak apa, tetap jadi kaya karena orang tuanya kaya. Tapi ada orang yang berusaha, mungkin karena orang tuanya nggak kaya, dia berusaha berdoa segala macam, tapi udah berdoa banyak nggak berhasil juga. Ini kenapa, Ustaz? Iya. Mau izin penjelasannya? Kenapa? Iya. Kenapa? Mau tahu? Mau. Sekarang saya bahas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang di rumah, kita peragain dulu ya. Gimana caranya? Sebenarnya itu kaya. Saya mau tanya dulu. Bisa izin berdiri semua? Boleh. Berdiri semua? Ya. Ya, kelihatan deh. Ya. Oh, kelihatan. Ya. Mas Fadli. Iya. Kaya menurut Mas Fadli adalah? Kaya adalah pada saat Allah memberikan kesehatan kepada kita dan bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Iya. Ustaz Bani? Setelah disampaikan Mas Fadli, penghasilan banyak, pengeluaran sedikit, gapnya kita kasih ke orang. Oh gitu, itu benar. Kalau Sasam? Hari ini cukup dan ada lebihnya untuk hari esok. Itu kaya? Iya. Cika? Aduh, Nggak apa-apa. rezeki Cika. yang dikasih sama Allah, semua yang kesehatan, semua pekerjaan yang lancar, semuanya itu dari Allah. Itu versinya Cika. Kalau kira-kira mewakili versinya anak-anak? Versinya anak-anak, Iya. yang penting happy, Ustaz. Versinya kakek-kakek? Yang penting besok meninggal ada yang ngurus. Oh gitu. Kakek-kakek jadinya. Iya. Versinya emak-emak? Kok mama? Apa? Yang penting suaminya ngasih duit banyak gitu ya kan. Itu kaya? Buat nyenengin, iya. Sekarang versinya anak remaja yang gaul? Dikasih uang sama orang tua ya buat happy. Oh, kaya dan miskin, sekali lagi, buat yang di rumah. Kalau saya tanya di rumah pasti macam-macam versinya. Macam-macam versinya. Nah kalau begitu, kaya miskin adalah ujian. Ujian. Orang kaya mampu nggak bersyukur. Orang miskin mampu nggak bersabar. Itu aja versinya. Karena ukuran kaya miskin itu hanya di dunia. Sekali lagi, hanya di dunia kalau berupa materi. Tapi sebenarnya kekayaan itu di hati. My heart. Di hati. The heart, Ustaz. Di heart, Ya, kalau Heart my aja. hatiku. Hati. Ya, Ya. hatiku. Heart, Kalau Ustadz mau ngomong hatinya sendiri doang gak pasti orang lain. Jadi kekayaan di akhir jadi ukuran sebenarnya di hati. Maka kalau ingin kaya, maka usaha kerja keras dan berusaha untuk merubah nasib, itu kaya. Tapi kalau berusaha keras, semakin banyak kemudian percaya akan Tuhan, maka dia akan yakin Allah kasih kaya saya. Tenang aja. Kalau persoalan, aku kan rajin salat, rajin ibadah, kok tidak kaya-kaya? Karena Anda berukuran beda. Nih, tadi ada teguran nih. Ada orang kaya, tapi tiba-tiba kekayaannya itu justru menjebaknya dia untuk tidak ibadah. Ada banyak Sa'labah di zaman Rasulullah, ada Korun di zaman Nabi Musa. Ini bahaya. Justru kekayaannya menyebabkan Sa'labah tidak ke masjid. Dulu waktu miskin, rajin ke masjid. Tapi ketika sudah kaya, nggak pernah nongol di masjid. Korun seperti itu. Jadi harusnya, jadikan kekayaan ini sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam artian tanda kurung bersyukur.
memanfaatkan atas apa yang Allah berikan kepada kita untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Saya garis kata-kata tadi Ustaz Bani adalah untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau justru menjauh, lebih baik nggak usah. Daripada nanti kan di dunia kan sesaat. Dunia sesaat. Saya mau tanya Mas Fadli, kalau Mas Fadli kasih handphone yang termahal, Iya. mau nggak? Mau dong. Tapi kalau satu kali angkat langsung budek. Ya jangan segitu usah. juga. Handphone mahal, tapi pas giran bunyi getarnya 8 skala Richter saya goncang Mati. nanti Mau? bahaya. Nggak mau lah. Yang kita itu yang penting adalah mau beli mobil ada. Mau beli rumah ada. Itu yang penting ada. Yang penting happy. Because in happy apa? Masa bener kan? Lagu happy. Bahagia aja. Yang penting senang, nikmat, kebahagiaan. Makanya parauhu wa rayhanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki, tentram, nikmat. Surah Al-Waqiah ayat 89. Engkau punya rezeki yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan itu rezeki. Engkau merasa aman, nyaman, tidak gangguan, tidak mengganggu orang dan tidak diganggu orang, itu luar biasa. Apalagi menikmati. Mau liburan ke Bali? Mau. Mau? Mau. Pada saat liburan Anda bisul. Jangan dong. Jadi nggak ada nikmat. Iya. Jadi yang harus enak itu sesuai dengan kenikmatan kita rasakan, maka engkau bisa kaya. Jadi kembali, kekayaan itu letaknya di sini. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana atas ilmunya. Ya Allah. Nah sekarang nih mungkin buat jamaah yang ada di rumah yang udah penasaran nih kira-kira apa sih amalannya ya. Yang bisa mendatangkan rezeki langsung dan bikin kita kaya mendadak. Langsung aja kita minta ilmunya dari guru kita Ustadz Bani. Siapin catatan. Siapin catatan sekarang ya. Ustadz Bani, mohon izin waktunya tafadhol Ustadz. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Pak Cika dan juga Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang kita baca itu berharap kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasul gaya hidupnya sederhana, tapi Rasul mengajarkan kepada kita doa meminta harta, kekayaan kepada Allah. Di antaranya Allahumma inni as'alukat tuqa wal afafa wal ghina. Catat. Ulang. Ya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu at-tuqa. Takwa dulu, jangan langsung duit. Takwa. Wal afaf itu apa? Menjaga kehormatan. Nah, wal ghina dan juga kekayaan. Itu. Dan Allah, Rasul ajarkan juga kepada kita. Wa a'udzubika minal faqr. Wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekurangan. Dan jangan sampai nauzubillah min dzalik terlilit hutang sampai nggak bisa ngelunasin ke bawah mati ya Allah. Nauzubillah min dzalik tuh. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah berdoa, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita mintanya ke Allah dengan penuh kekhusyuan, kita memohon dan memintanya dengan kesungguhan, diiringi dengan ikhtiar, insya Allah pasti kita dibikin kaya. Mendadak Ustadz, mendadak. Tapi mendadak itu bukan berarti minta sekarang besok langsung dikasih. Nah itu enggak benar. Mendadak itu ada tahapan dan proses. Kita lihat Mbak Cika sekarang, mendadak terkenal ya. Padahal prosesnya mungkin lama. Wah Ustadz Maulana terkenal ya. Itu enggak benar, ada prosesnya. Kita aja yang enggak mengikuti proses bilangnya mendadak tiba-tiba. Yang mendadak itu kalau ketiban, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi mendadak itu ukurannya adalah menurut skenario Allah Subhanahu wa taala, ada prosesnya. Dan itu kita sabar mengikutinya. Berdoa, ikhtiar, pasti insya Allah akan berikan. Ustaz berdoa sudah, ada nggak amalan? Nah, yang kedua nikah. Nikah mandangnya ke sini apa ke sebelah sini Ustaz? Ke kiri dong, ke kiri. Kalau di sini udah nikah, alhamdulillah. Menikah. Enggak, segini sebentar. Yang dari sini ke sini udah nikah. Yang di sini ini udah pernah tapi belum nikah lagi. Udah habis. Kita doakan semoga dimudahkan insya Allah. Amin ya Allah ya amin. Disegerakan juga insya Allah. Amin. Menikah, kenapa dengan menikah? Kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka khawatir, saya menikah nanti ngasih makan apa Ustaz? Kalau saya menikah nanti kerjanya bagaimana? Jangan khawatir, Allah yang bikin kaya di situ. Allah yang garansi, yughnihimullah, Allah yang bikin mereka kaya.
Ustaz saya sudah nikah kok nggak kaya-kaya, kerja nggak? Ya. Ini udah nikah nggak kerja, malas-malasan nunggu. Harus kerja, ikhtiar dan usaha, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Punya anak. Ada orang menikah nggak mau punya anak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Takut dia, nanti gimana. Justru dengan adanya anak, Allah akan mudahkan rezeki kita. Amin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, sampai 2 kali. Kami yang ngasih rezeki buat kalian dan buat anak-anakmu. Kami yang ngasih rezeki ke anakmu dan juga ke kalian. Masya Allah, Allah yang ngasih. Semakin kita dalam keluarga yang kita tanggung semakin banyak, Allah akan membukakan rezeki untuk jatah semua itu melalui tangan kita. Kita menikah, jatahnya Allah tambah. Kita punya anak, ditambah lagi. Jadi itu yang akan mempercepat kekayaan kita insya Allah. Yang berikutnya, sudah Ustadz, usaha tapi belum juga dapat jodoh, belum boro-boro dapat anak, nikah aja belum. Apa yang mesti saya lakukan Ustadz? Ini jomblower nih, gimana nih? Nah, maka perbanyaklah sedekah. Tadi disampaikan Ustadz Syam dalam cerita itu, Masya Allah. Siapapun kita yang diberikan kelebihan harta berapapun itu, jangan lupa sedekahkan. Sedekah itulah yang sejatinya memancing rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin sering gemar kita bersedekah, kerannya ini akan ngucur. Kalau kita tutup di sini mampet, gimana mau ditambah? Maka kita berikan, bantu, sedekah. Berapapun yang bisa kita sanggup lakukan, sedekahkan. Nah, dengan begitu insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bikin kita kaya. Apalagi Ustadz? Yaitu salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Siapa di antara kita yang sanggup membeli dunia? Punya 1 pulau aja orang sudah merasa sangat kaya. Ini dunia dengan segala isinya. Dengan salat subuh Allah akan berikan kelapangan hati kita sehingga kita akan merasa selalu kaya dan cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak gurunya, ilmunya dari guru kita. Ada yang nanya, apa itu tuh? tadi doanya bisa ditayangin nanti di Islami Tindakan? Iya, Siap. bisa. Jam berapa bagusnya dibaca, saat kapan? Tuh. Yang lebih afdal itu adalah di pagi hari setelah salat subuh. Masya Allah. Setelah salat subuh tadi doanya. Semangat masih. Kata Rasulullah, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberikan keberkahan di pagi hari. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, saya mau ajak dulu jamaah, saya mau minta izin sama guru-guru kita dan juga sama Cika, saya mau ke ruangan sebelah dulu. Ada informasi penting buat jamaah nih. Sebentar ya, saya permisi dulu, izinnya semuanya ya. Aduh. Assalamualaikum Benita. Mas Maaf Fadli. banget jadi nunggu ya. Ih nggak apa-apa, santai aja. Kita lagi nggak bahas ini. Semua orang itu bisa mendadak jadi kaya. Masya Allah. Yang penting ada ikhtiar dan juga melakukan amalan-amalan dan doanya. Itu yang penting itu adalah nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting adalah kita selalu ikhtiar. Betul. Termasuk aku tuh kesini juga salah satu ikhtiar aku Mas Fadli. Apa tuh? Karena gini loh, semuanya ini kan kita lagi concern banget sama kesehatan. Apalagi ngomongin masa kesehatan mulut nih. Bener. Makanya aku kesini tuh ikhtiar mau cari tahu. Kira-kira tahu nggak ya pasta gigi yang bisa mengatasi semua masalah mulut. Dari bau mulut, gigi berlubang, dan yang paling penting halal itu. Oh, berarti kamu harus pakai ini nih. Sasha, pasta gigi halal bersiwak yang mengandung serpihan siwak asli dan ekstrak daun sirih. Nah, tapi keunggulan Sasha ini apa aja nih, Mas? Kandungan siwak pada pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial yang mampu melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Masya Allah, luar biasa banget ya. Tapi biar aku semakin yakin lagi nih, ini gimana nih? Udah halal apa belum? Terus aman gak kalau digunakan setiap hari? Insya Allah Venita sudah terjamin halal dan aman digunakan setiap hari. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Masya Allah, sekarang aku semakin yakin deh, ini tuh rekomendasi terbaik untuk keluarga aku. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Twindah. Setelah yang satu ini, tetap di Islami Twindah. Jadi gitu, Fen. Aku Ya. juga pengen ikutan. Iya, Siapa? ini tuh bagus banget. Karena ini kan ada sunnah nabinya. Oh, Masya Pakai Allah. siwak kan? Iya bener. Subhanallah, walhamdulillah.